Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali ya kita semua berjumpa kembali di Morning Devotion hari ini di tahun 2023 pastinya ya. Masih Januari, so masih bisa ya, masih layak bilang Happy New Year. Udah berapa hari tapi saya, oh iya itu nanti ya, Senin Kuala, belum. Buru-buru aja nih saudara kita, yang pasti kita tahu bahwa di tahun yang baru ini Tuhan akan terus menyatakan apa yang jadi kehendaknya sempurna dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pribadimu yang hebat, yang dahsyat. Terima kasih untuk Bapa Surgawi yang terus memeluk kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mengangkat kami, yang menggendong kami melalui masa-masa di dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada di sana. Dan Engkau yang mengangkat kami, menggendong kami, membangkitkan kami, menyembuhkan kami, menuntun kami, memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Kami mau terus mengucapkan syukur dan mengangkat pujian dan sembah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin, amin. Oh, kami naikkan syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kau saja yang kami sembah, oh Yesus. Mari semua naikkan syukur dan sembah-Mu kepada Sang Raja mulia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kau saja yang terindah, termanis dalam hidup kami, Yesus. Oh Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau
dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi rumah kami. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi keluarga kami. Ku sembah Kau dalam
kemuliaan-Mu nyata dalam hidupku. Roh Kudus, Kau yang melawat setiap orang yang mengikuti morning devotion hari ini. Setiap pribadi, setiap rumah tangga, dan dimanapun mereka berada, oh hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Damai sejahtera-Mu melanda putra-putri kerajaan Allah saat ini, saat ini, saat ini, saat ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Mari semua angkat tanganmu, katakan glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu. Saudara katakan glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Hu, hallelujah, puji-Hu. Hallelujah, puji-Hu. Hallelujah, puji-Hu. Oh, glory bagimu ya Raja, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Kau yang kami puja, Kau yang kami sembah, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Kau yang bertata dalam hidup kami. Kaulah segalanya, sumber kehidupan. Kau yang mempunyai hidup kami seutuhnya.
Kami memuji-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu dan hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih untuk ketenangan Tuhan. Di saat kami meninggikan Engkau, hanya Engkau saja yang jadi fokus kehidupan kami. Dan bukan hanya pada saat ini, tapi sepanjang hari ini, dalam seluruh kehidupan kami, di setiap waktu, kami tahu bahwa hidup kami karena-Mu, dari-Mu, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Terus nyatakan apa yang jadi isi hati Bapa Surgawi bagi setiap daripada kami pagi hari ini ya Roh Kudus. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita ada di tahun yang baru, tahun 2023. Saya mau menyampaikan Happy New Year buat semua kita. Dan di tahun yang baru ini saya percaya akan terus ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima benih firman yang akan ditaburkan saat ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk waktu yang ada saat ini. Kami mengucap syukur buat segala kuasa kasih yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Bahkan sepanjang tahun ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu demi nama Yesus Kristus. Tuhan, di awal tahun lewat pelayanan media ini, firman yang akan hamba beritakan, firman yang akan hamba sampaikan, itu biarkan menjadi kekuatan dan penuntun buat setiap kami, terutama jemaat-Mu yang ada, yang mendengarkan melalui channel YouTube ini. Berkati pelayanan media ini Tuhan. Engkau yang menyediakan segala yang diperlukan. Engkau yang mencukupkan segala Tuhan keperluan-keperluan, baik itu dana, SDM, semuanya Tuhan. Bahkan biarkan lewat pelayanan media ini nama Tuhan Yesus terus diberitakan, nama Tuhan Yesus terus diperdengarkan, dan ada banyak jiwa dikuatkan, ada banyak jiwa mengalami pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, di program perdana tahun 2023 ini dalam Morning Devotion, saya memberikan tema faithful. Yes, setia, kesetiaan. Ini adalah pesan Tuhan buat setiap kita. Biarkan sepanjang tahun 2023 ini kita mau terus setia kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, saya ajak kita membaca dari kitab Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Janganlah engkau takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan ini, perhatikan sungguh-sungguh. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini luar biasa. Firman Tuhan di awal tahun ini sengaja saya beritakan dan saya dapatkan. Bagaimana dikatakan kita ini harus apa? Setia. Di hari-hari terakhir ini, semua kita harus selalu setia. Kita setia di dalam rumah tangga kita. Kita setia di dalam pelayanan kita. Kita setia di dalam kita bekerja. Dalam semua area diperlukan kesetiaan. Dan untuk menjadi setia, yang diperlukan itu hanya ketaatan.
Saya mau berkata orang pintar bisa banyak, orang kaya bisa banyak, tetapi yang luar biasa adalah orang-orang yang setia, dan itulah yang Tuhan cari. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita bahwa untuk setia diperlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak mungkin kita bisa setia. Iya, betul. Waktu kita dalam keadaan lemah, kita mau tetap terus setia beribadah. Dalam keadaan kita sedang mengalami kondisi ya terbaring, tapi kita mau tetap terus setia beribadah. Baik itu ibadah online ataupun kita datang ke gereja kita. Ya, kita melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan. Kita lakukan itu untuk apa? Untuk kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di saat kita lagi mengalami banyak pekerjaan, banyak proyek, banyak tender ya yang harus kita selesaikan, tapi kita tetap setia beribadah. Kita tetap setia mencari wajah Tuhan. Kita tetap setia untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita enggak membiarkan diri kita didrive oleh segala keperluan yang ada di dalam dunia ini, tapi kita mengizinkan Tuhanlah yang mendrive diri kita. Tuhanlah yang mengontrol diri kita. Nah, untuk itu semua diperlukan pengorbanan. Karena di saat kita sedang mengalami banyak pekerjaan ya, bahkan ada target-target yang di depan kita yang ada begitu banyak yang harus kita capai. Tetapi untuk kita memberikan waktu kita, untuk kita tetap setia beribadah, untuk kita tetap setia mencari Tuhan, itu tidak mudah. Diperlukan pengorbanan. Dan saya mau berkata bahwa di saat kita melakukan pengorbanan, sesungguhnya kita sedang mengikis kedagingan yang ada di dalam diri kita. Yang namanya berkorban itu pasti tidak membuat kita nyaman, betul? Ya, karena daging kita yang dikikis, ego kita yang terus dihabiskan, keakuan diri kita yang dihabiskan. Pemikiran-pemikiran kita yang terbatas, pemikiran-pemikiran kita yang bodoh, pemikiran-pemikiran kita yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu, itu terus dikikis waktu kita berkorban untuk kita melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Saya cuma mau mengatakan kepada setiap kita bahwa jangan pernah datang ke hadapan mezbah Tuhan tanpa kita membakar ataupun mempersembahkan korban wangi-wangian yang harum kepada Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari di tahun 2023 ini, ayo tetaplah terus setia. Kalau mungkin di tahun 2022 kesetiaanmu itu baru di tahap, kalau boleh saya kasih angka, baru di angka 5. Ayo naikkan kesetiaanmu itu sampai ke angka 7, 8, 9, 10. Karena hanya orang-orang setialah yang akan bisa bertahan sampai akhir. Hanya orang-orang yang setialah juga yang akan apa? Yang akan bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi saya percaya bahwa nanti di sorga setiap orang-orang itu akan menerima mahkota. Dan mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang setia. Untuk itu suami istri, tetaplah engkau setia dengan pasanganmu. Kalau saat ini engkau sedang ada bersama dengan pasanganmu, suami-suami genggam tangan istrimu dan katakan, Mama, mari kita setia sampai akhir. Aku akan tetap setia kepadamu dan mari kita setia juga kepada Tuhan. Istri-istri, katakan juga hal yang sama kepada suamimu. Karena apa? Karena di tahun 2023 ini situasi bisa tidak menentu, banyak hal bisa terjadi. Bahkan mungkin ada hal-hal yang di luar prediksi kita yang akan terjadi. Tapi tetaplah engkau terus setia kepada Tuhan. Saya percaya kesetiaannya seperti ini adalah kesetiaan yang dicari oleh Tuhan. Amin. Saya mau mengingatkan bahwa hati-hati dengan kenyamanan. Kenyamanan itu adalah pembunuh kesetiaan. Kalau kita semua udah nyaman, udah enak, hati-hati, kita bisa kehilangan kesetiaan kita. Karena apa? Karena biasanya orang yang sudah nyaman, dia merasa diri sudah cukup, dia merasa diri sudah nggak perlu lagi yang namanya bergantung kepada A, B, C, nggak perlu lagi. Sementara sesungguhnya mau kita nyaman atau tidak nyaman, kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Makanya itu
Kata setia sampai mati di dalam ayat yang tadi kita baca itu memiliki pengertian apa Bapak Ibu Saudara? Mari di tahun 2023 ini kita mau terus setia untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mau tetap setia untuk kita melayani Tuhan. Kita mau tetap setia untuk kita memegang iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau tetap setia untuk apa? Berbuah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Ada banyak target yang bisa kita miliki di dalam dunia ini. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sehingga ketika kita nanti kembali ke rumah Bapa itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau itu adalah apa? Berbuah. Matius 7 ayat 15 sampai 23 dengan sangat jelas berkata, bagaimana kita harus menghasilkan buah. Untuk itu di awal tahun ini tetaplah kita setia untuk berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Kekristenan tanpa keserupaan bukanlah kekristenan. Kekristenan tanpa buah hanyalah sebuah lukisan yang enak untuk dilihat tetapi tidak enak untuk dirasakan. Biarkan kehidupan kita itu betul-betul menjadi sebuah kalau boleh saya menganalogikan, kita menjadi buah yang matang, yang enak untuk dilihat dan juga enak untuk dirasakan ataupun juga dinikmati. Haleluya. Ayo kita mau terus setia. Ya, di rumah tanggamu hasilkan buah. Di pelayananmu hasilkan buah. Berbuahlah terus bagi Tuhan Yesus. Teruslah setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kemudian yang berikutnya juga adalah apa? Di awal tahun ini saya mengingatkan, setialah terus di dalam hal engkau menabur bagi Tuhan. Tuhan nggak akan kekurangan kok. Tapi pekerjaan Tuhan bisa mengalami kekurangan apabila engkau mengeraskan hatimu untuk tidak mau terlibat di dalam taburan-taburan yang ada untuk pekerjaan nama Tuhan. Ada begitu banyak pelayanan yang harus dilakukan. Ada hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan, ada hamba-hamba Tuhan yang di ujung-ujung Bapak Ibu Saudara, ya ujung-ujung pedalaman sana, yang mereka membutuhkan pertolongan. Lewat persembahanmu, lewat apa yang kau miliki, itu kau tabur dan itu akan menolong banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Dalam pelayanan media ini, saya juga mengadopsi 2 tempat yang di mana itu ada hamba-hamba Tuhan yang kita juga bantu ya untuk kehidupan mereka. Bahkan bukan cuma kehidupan mereka, kita bantu juga untuk apa? Untuk pelayanan mereka di pedesaan. Ya, saya tidak usah sebutkan denominasinya, tapi yang jelas pelayanan yang ada ini melalui media ini adalah pelayanan interdenominasi. Dan untuk itu saya mengajak semua umat Tuhan, engkau yang biasa ya serba cukup, engkau yang suka nongkrong, engkau yang suka pergi liburan, sisihkan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tabur yang terbaik, setialah dalam engkau terus menabur Bapak Ibu. Amin. Di tahun 2023 jangan turunkan standarmu dalam engkau menabur, tapi naikkan standarmu untuk engkau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kalau mungkin saya berkata tahun 2023 dalam setahun engkau menabur hanya mungkin 5 juta. Tahun 2023 ini ya, kalau 2022 setahun kau cuma 5 juta. Tahun 2023 ini naikkan lebih lagi dari itu semua Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, situasinya lagi gak menentu nih Pak, situasinya lagi serba sulit. Saya mau berkata, untuk menabur justru di saat-saat sulit, di saat-saat tidak menentu, kita menabur, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin, haleluya. Teruslah setia. Setia. Dan yang berikutnya, yang ketiga, yang harus kita lakukan juga adalah apa? Tetaplah engkau setia memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Haleluya. Amanat agung sudah sangat jelas berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku.
Di awal tahun ini saya mendorong setiap jemaat Tuhan, mari gunakan sosial mediamu, gunakan semua jaringan yang kau punya. Untuk apa? Untuk memberitakan keselamatan. Kita sudah ada di penghujung daripada akhir, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebentar lagi kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Jangan hanya sibuk mencari harta, jangan hanya sibuk mencari kepopuleran, jangan hanya sibuk hanya sekedar untuk engkau mau dihormati, tapi sibuklah juga untuk engkau memberitakan Injil keselamatan. Makanya pelayanan media ini saya bangun, Bapak Ibu. Lewat YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Bukan karena saya kurang kerjaan, enggak. Saya seorang gembala. Ya, saya punya gereja lokal yang saya gembalakan. Tapi saya justru melihat bagaimana ada kekuatan yang sangat besar melalui pelayanan media. Dan itu yang saya kerjakan. Amin. Ayo, mari di hari-hari terakhir ini kita mau berlomba-lomba untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Setialah dalam engkau memberitakan Injil. Mulai dari komunitas-komunitas kecil yang ada di lingkunganmu. Karena saya mau berkata, orang yang sudah KTP-nya Kristen saja belum tentu punya pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Tugasmu dan saya untuk membawa mereka mengenal tentang Tuhan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau berlomba-lomba. Untuk apa? Memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Ya, mungkin kita bukan orang yang pandai bicara. Mungkin kita terbatas dalam kita bergerak. Saya mau berkata, lewat keuanganmu, lewat hartamu, kau bisa pakai untuk mendukung hamba-hamba Tuhan, untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Dan saya percaya, lewat itu semua juga membuat Injil diberitakan kepada segala bangsa. Haleluya. Teruslah setia kepada Tuhan. Maksimal kerjakan yang terbaik tahun ini. Orang yang setia sampai akhir akan mendapatkan kemuliaan besar. Orang yang setia sampai akhir diperlukan perjuangan. Tetaplah terus berjuang. Di awal tahun ini saya mau berkata, setialah kepada Yesus dan kepada Sang Firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Aku berdoa, berkati setiap umat-Mu hari ini. Bapa, biarkan benih firman yang ditaburkan lewat program Morning Devotion yang perdana di tahun ini diresponi dengan benar, dipraktekkan dengan benar, dihidupi sehingga menghasilkan buah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, aku melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Diberkatilah mereka dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah mereka Tuhan dalam studi mereka. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless semuanya.